Ya, jadi pertanyaan saya waktu itu adalah kenapa kita tidak bisa memberikan sumbangan yang signifikan kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Padahal kita punya penduduk yang sangat banyak dan sebenarnya pinter juga gitu. Artinya begini ya, kalau pengalaman saya mengajar di Malaysia dan sebagainya gitu, ide-ide kita itu nggak kalah sebenarnya dengan mereka juga, nggak kalah. Cuma ya itulah, kita masih banyak berupa potensi ya. Karena itu maka saya bilang bahwa Indonesia itu seperti sleeping giant. Ya, ini pada saat saya menulis itu tahun 2005, itu ada kasus di mana dalam perebutan pulau dengan Malaysia kita sama sekali nggak dianggap. Nggak ada yang takut sama Indonesia tuh, betul-betul waktu itu ya. Nggak ada yang takut. Padahal kita tuh raksasa gitu kan. Pulau besar, negara besar, tapi nggak ada yang takut. Kenapa? Itu karena saya bilang itu sleeping giant. Jadi kita tuh raksasa masih tidur. Ya walaupun raksasa dengan ukuran besar, kalau mau tidur apa coba pengaruhnya? Nggak ada gitu. Tapi dia sebagai apa, benda yang besar itu punya potensi sebenarnya ya kan. Nah, oleh karena itu maka kewajiban kita adalah membangunkan potensi ini gitu. Mengenal kemudian membangunkan. Di antara sebab pertama yang menurut saya waktu itu menyebabkan umat Islam di Indonesia mundur itu karena tidak dimilikinya sebuah tradisi ilmiah yang mapan. Ya. Kita belajar ke barat, tetapi pengetahuan kita tentang tradisi ilmiah barat pun nanggung-nanggung gitu. Diambil ekstrimnya saja, diambil sekulernya gitu kan. Kemudian terhadap tradisi ilmiah Islam pun nihil gitu. Kita sama sekali nggak mengenal tradisi ilmiah Islam. Padahal dengan tradisi ilmiah Islam itu, umat Islam pernah memimpin dunia dalam sudut ilmu pengetahuan. Tapi sekarang seperti katakan Ibu Wardah itu dalam postingannya itu, Indonesia itu nggak ada siapa yang mengakui. Di bagian barat juga tidak, di timur juga tidak gitu. Menurut saya salah satunya adalah karena kita tidak punya tradisi ilmiah yang benar-benar mapan. Ya. Padahal kita sudah diwarisi oleh sarjana muslim. Tradisi ilmiah yang bukan hanya bisa memajukan ilmu pengetahuan, telah menghasilkan bukan hanya ratusan ribu, jutaan karya ya. Di Istanbul itu ada Fuad Sazkin, itu mengumpulkan manuskrip ilmiah Islam, filsafat dan sains. Itu 1 juta manuskrip. Ya, belum lagi tempat yang lain. Nah, itu kan tentunya timbul pertanyaan, kenapa mereka bisa begitu? Ya. Nah, ada lagi yang mengatakan Islam itu memang tidak mungkin bisa mencapai kemajuan karena agama Islam itu bertentangan dengan perkembangan sains. Ada yang begitu ya, mengatakan karena Islam itu tidak kompak, tidak cocok dengan sains. Nah, kalau memang Islam tidak cocok dari awalnya dengan sains, pertanyaannya mengapa dulu umat Islam pernah maju gitu kan? Kalau Islam memang tidak cocok, pasti tidak maju di kapanpun gitu. Tapi kenyataannya selama 8 abad umat Islam menjadi pemimpin dunia di bidang ilmu pengetahuan. Kenapa? Ternyata karena mereka punya tradisi ilmiah yang mapan, yang established. Sementara kita, mana tradisi ilmiah kita mana? Tidak ada. Kita belajar ke barat, tapi tanggung-tanggung juga. Nggak menguasai betul tradisi ilmiah barat, sementara kita melupakan tradisi ilmiah Islam. Inilah yang mendorong saya kemudian mengapa saya menulis tentang buku reaktualisasi tradisi ilmiah Islam. Disitulah saya kemudian ingin menjadikan tradisi ilmiah Islam yang pernah terjadi itu sebagai cermin bagi kita. Apa tidak mungkin kita maju juga seperti mereka?
Kenapa mereka bisa maju, kita tidak? Ya. Nah, seperti juga pertanyaan, kenapa mereka bisa menulis buku berjilid-jilid gitu, sementara kita tidak? Tapi ternyata kalau kita mau, kita bisa kok. Saya menulis autobiografi saya 6 jilid, bisa ternyata. 3.200 halaman, itu bisa kalau mau. Nah itulah. Tapi tentunya kita harus menguasai tradisi ilmiah mereka. Ya. Jadi buku itu sebenarnya ingin menguak apa rahasia keberhasilan ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu itu, sehingga mereka menjadi pimpinan dunia di saat Eropa dalam keadaan gelap. Islam muncul sebagai bintang yang sangat bersinar. Kenapa? Nah, buku ini ingin buku saya yang tadi reaktualisasi tradisi ilmiah Islam ingin menguak sebenarnya apa rahasia, kunci rahasia dari keberhasilan ilmuwan-ilmuwan muslim yang demikian hebat, ya, baik dari sudut luas ilmu pengetahuannya dan dalamnya, baik secara ekstensif maupun intensif. Seorang Ibnu Sina itu menguasai seluruh ilmu pengetahuan, ya. Dan bukan hanya superficial, tidak. Mereka sangat mendalam di setiap bidangnya, sangat mendalam, ya. Jadi setelah saya mengungkap kunci rahasia keberhasilan ilmuwan muslim itu, saya tawarkan di situ, kita mau nggak seperti mereka? Artinya mau nggak mereaktualisasi kehebatan, achievement mereka? Karena kalau kita mau bertindak seperti yang mereka lakukan, tidak mustahil Indonesia akan maju lagi, kita akan maju buat Islam. Masalahnya adalah kita nggak pernah menggali rahasia keberhasilan ilmuwan muslim dulu, lalu bagaimana mau menirukan? Nah, jadi buku saya itu menguak betul fakta sejarah, bagaimana di proses kreatif, ya, karya-karya Islam di bidang ilmu pengetahuan itu dilakukan oleh para sejarah muslim. Selain sebagai bukti sejarah bahwa integrasi ilmu itu bisa dan pernah dilaksanakan, tapi juga yang penting adalah bercermin kepada mereka untuk bagaimana bisa memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Dikatakan reaktualisasi, jadi itu pilihan kepada kita. Kalau kita misalnya mau mengubah cara hidup kita, mengikuti jejak-jejak mereka, pasti kita bisa. Tapi kalau kita misalnya nggak mau beranjak, ya di zona aman saja, ya, beraktivitas secara rutin sebiasa, ya nggak bakal ada kemajuan. Jadi saya tawarkan di ujung kesimpulan saya mengatakan, nah sekarang setelah jelas apa rahasia keberhasilan mereka, terserah kepada kita. Apakah kita mau mengikuti jejak mereka atau mau kembali lagi berleha-leha? Dan karena itu tidak akan ada perubahan, karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin memulai diskusi ini dengan faktor-faktor yang mendukung perkembangan sains pada masa kejayaan Islam. Apa saja itu? Ya kan? Iya, kenapa mereka bisa maju sementara kita tidak? Kita mengklaim bahwa sistem pendidikan kita jauh lebih bagus daripada masa lalu. Tapi mana hasilnya? Apa kemudian kita nggak tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pendidikan mereka, ya, juga lembaga pendidikan mereka, sehingga bisa menghasilkan orang-orang hebat seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Qidri dan sebagainya. Kita mulai mengklaim, wah hebat, sistem pendidikan modern itu hebat. Tapi mana hasilnya? Nggak ada tuh, ya kan? Oleh karena itu maka ada langkah penting sekarang ini untuk melihat dulu 3 faktor yang mendukung perkembangan sains pada masa lalu itu. Ya, pertama, dukungan agama. Saya sempat terkesan dulu, kalau tidak salah waktu itu Profesor Osman Bakar pernah ke CIPSI, ya,
pernah ke Chelsea dan dia kemudian membicarakan tentang ilmu pengetahuan, dan dia mengatakan bahwa Islam is religion of knowledge. Islam adalah agama pengetahuan. Karena apa? Karena begitu empatiknya, begitu besar penekanannya kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Bayangkan, ada sebuah hadis mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap individu, laki-laki dan perempuan. Coba bayangkan, gak ada perbedaan di situ laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam prakteknya, ya kan, perempuan kadang-kadang tapi dalam hadis itu tidak ada perbedaan gender. Kewajiban muslim, setiap muslim adalah untuk menuntut ilmu. Nah, apakah ini kita jalankan? Allahu a'lam. Ya, tapi yang jelas pada masa lalu itu betul-betul dijalankan oleh para ilmuwan umat Islam. Ya. Oke. Kemudian dari sudut ruang dan waktu, kewajiban menuntut ilmu menurut agama Islam itu tidak terbatas. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya itu kan long life education, ya kan? Pendidikan seumur hidup. Apakah Anda sudah meraih master, doktor, atau profesor? Itu tidak berarti berhenti di situ. Selama hayat di kandung badan itu masih terus. Kita berkewajiban. Tapi sejauh mana kita melakukan itu dan memperlakukan itu sebagai kewajiban agama Islam kepada kita? Nah, itu yang menurut saya masih jadi pertanyaan besar. Ya. Kemudian bukan hanya itu ya. Tadi kan waktu, dari sudut waktu tidak terbatas hingga batasnya umur kita. Kemudian dari sudut ruang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Mungkin sekarang banyak muslim di Cina. Pada zaman Nabi kira-kira ada muslim nggak? Kan belum ada. Tapi Nabi kok bisa menyuruh ya, tuntutlah ilmu di mana saja. Artinya kan Cina itu mungkin artinya waktu itu negara terjauh lah, ya, yang jelas bukan negara Islam. Jadi menuntut ilmu itu menurut Islam betul-betul ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau ilmu apapun, kalau itu memang bermanfaat, maka kemudian kita wajib menuntutnya. Nah, ini beda. Waktu saya dengan Azumardi dan Samsudin dikirim ke Amerika, banyak ulama ribut. Ini mau apa ini ya, itu Departemen Agama itu kok ngirimnya bukan ke Timur Tengah tapi ke Barat gitu. Nah, itu kan sebenarnya spirit Nabi Muhammad itu sudah lebih hebat daripada spirit yang kita miliki gitu. Menuntut ilmu itu kemana saja, yang penting itu bermanfaat. Ya. Jadi ya ada banyak lagi lah ya, barang siapa menuntut ilmu ya kan, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi apa ya, encouragement dari agama itu betul-betul memang meminta kita untuk serius di dalam menempuh pendidikan. Ya. Nah, selain itu Al-Quran juga sangat positif terhadap ilmu pengetahuan. Ya, Allah berjanji akan meningkatkan orang yang berilmu dan beriman ya beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Al-Quran itu sendiri juga akan memuliakan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Kenapa begitu? Karena orang berilmu seperti orang melek. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu seperti orang yang buta. Maka Al-Quran mengatakan, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang buta dengan orang yang melek? Tentu saja tidak. Ya. Jadi begitu hebat ya anjuran agama Islam untuk menuntut ilmu bagi umatnya, sehingga kalau itu didengar, maka hasilnya adalah yang seperti yang kita saksikan di dalam sejarah, di mana Islam Muslim kemudian menjadi pemimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
yang menjadikan dorongan bagi perkembangan ilmu adalah apresiasi penguasa terhadap ilmu. Ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina itu diundang ke istana. Ya, kita tahu bahwa Al-Kindi itu menjadi ilmuwan istana pada zaman Al-Ma'mun kalau tidak salah, dan dia diberikan waktu untuk melakukan riset dengan perpustakaan Al-Kindiyah yang sangat besar gitu. Sehingga Al-Kindi itu bisa menulis, ya, mengkaji berbagai bidang. Ada daftar buku Al-Kindi yang ditulis oleh George Atiyeh, ya, Al-Kindi di era philosopher, itu didaftarkan 270 judul buku yang ditulis oleh Al-Kindi, ya, di berbagai bidang. Ada optik, ada psikologi, ada macam-macam lah, ya kan? Dan Al-Kindi begitu dihargai di istana. Jadi kedudukan ilmuwan itu sangat tinggi pada saat itu dan sangat diapresiasi oleh para penguasa. Al-Farabi misalnya itu diundang oleh Saifuddaulah kalau tidak salah, itu dari di Aleppo, ya, Halab di Syria, untuk juga tinggal di istana dan melakukan penelitian. Ibnu Sina itu diperebutkan bahkan, ya, oleh Mahmud Al-Ghazna, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia mengabdi kepada Alauddaulah kalau tidak salah itu, ya, penguasa di Iran. Artinya bahwa ilmuwan-ilmuwan itu menjadi primadona, ya, bagi penguasa, dan penguasa memerlukan mereka. Itu semacam gengsi, ya, kalau penguasa sudah bisa mengundang tokoh seperti Ibnu Sina, ya kan, atau Fakhruddin Ar-Razi, itu gengsinya tinggi, naik. Nah, coba bandingkan dengan di negara kita. Para pemikir itu nggak punya tempat yang layak lah. Ya. Para pemikir itu malah dicurigai atau apalah sebagai, ya, orang yang terlalu kritis dan sebagainya. Ya. Tapi ilmuwan yang sejati itu begitu kurang lah dibandingkan, ya, dengan penghargaan para penguasa pada saat itu. Penghargaan terhadap ilmuwan di Indonesia ini masih sangat kurang. Saya ingat satu waktu itu Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi itu bukan main, ya. Dia memang seorang ulama, ya. Mungkin bisa dikatakan teolog Sunni yang sangat berpengaruh setelah Al-Ghazali. Ya. Ketika dia diundang ke Herat itu di daerah Afghanistan, ya, oleh seorang penguasa lokal, bukan main. Itu rakyat di sana menyambut kedatangannya seperti menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Wah, dengan sangat gembira mereka menyambutnya dengan makanan dan sebagainya, dan sang raja itu membuatkan istana atau podium yang sangat indah, di mana kemudian seluruh pembesar negara datang untuk menyambut kedatangan Ar-Razi. Ya. Tapi Ar-Razi juga memang patut, ya, dihormati seperti itu. Karena apa? Karena dia memang ulama yang luar biasa. Dia menulis bukan hanya tafsir, fikih dan sebagainya, tapi menulis semua cabang ilmu, psikologi, fisika, filsafat dan sebagainya. Bahkan dia juga melakukan pensyarahan, ya, komentar terhadap karya Ibnu Sina, Hikmatul Uyun, Uyunul Hikmah, dan juga Al-Isyarat wa Tanbihah. Jadi di satu pihak para penguasa sangat menghormati ilmuwan, tapi ilmuwannya juga memang betul-betul komit dan betul-betul memang patut dihargai karena karyanya yang luar biasa. Kita menulis 10 buku saja udah hebat, ya. Padahal mereka itu biasanya lebih dari 100. Ya, ada yang 200. Saya punya buku yang para pemikir muslim, ya, itu
yang Abu Bakar Ar-Razi itu ada 262 karyanya itu. Ada catatannya itu di buku yang saya terbitkan di Cipsi. Dan Ibnu Sina sekitar 220. Dan satu bukunya itu bukan buku kecil. Asy-Syifa itu tahu nggak? Itu 6.300 halaman. Dan Asy-Syifa itu salah satu dari 220 buku yang dia tulis. Itu mendiskusikan 23 cabang ilmu pengetahuan. Jadi Asy-Syifa itu bukan buku kecil. Kita Cipsi sudah menerjemahkannya 5.300 halaman. Cuman masih menunggu editor nih. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, Ibnu Sina itu menulis kitab Al-Insaf dalam waktu 6 bulan. Dan itu menyelesaikan 28.000 masalah filsafat. Jadi katakanlah salah satu masalah filsafat satu halaman, ya kan, berarti 28.000 halaman dalam waktu 6 bulan. Ya. Nah, jadi ketika para penguasa dan masyarakat begitu menghargai ilmuwan, dan memang ilmuwannya juga betul-betul bukan abal-abal, ilmuwan sejati. Buktinya mereka diakui bukan hanya oleh dunia Islam tapi juga dunia Barat sebagai ilmuwan sejati. Tapi kembali kepada itu, penghargaan dan patronage ya. Jadi penguasa itu betul-betul jadi patron. Patron itu pengayom, ya kan? Kalau mau meneliti diberi dananya yang besar, ya kan? Dan bahkan sebuah karya itu sangat dihargai. Misalnya karya Ibnu Sina Asy-Syifa itu dibeli 600.000 dinar kalau tidak salah. Dinar itu mata uang emas, ya kan? Begitu penghargaannya. Di kita saya menerbitkan buku tuh dihargai bukunya saja, kertasnya saja. Sedangkan idenya tidak, ya kan? Jadi harga buku itu tergantung kepada tebalnya buku itu, ya kan? Kertas saja. Tapi idenya mana? Tapi beda dengan Barat, buku Patricia Crown yang tentang khalifah itu hanya 150 halaman, ya. Patricia Crown hanya 150 halaman, tapi harganya 150 dolar gitu. Tapi kalau di kita buku itu ya sesuai dengan halamannya. Kalau halamannya besar mahal. Dan kalaupun misalnya kita datang ke Gramedia beli buku kosong yang bagus, itu harganya sama dengan yang ada isinya. Berarti ide di Indonesia gak dihargai. Ya, sementara buku Ibnu Sina itu bisa dihargai sangat mahal sekali. Apa itu? Itu bukti daripada penghargaan masyarakat dan juga penguasa. Jadi salah satu dorongan yang sangat kuat untuk memajukan ilmu adalah apresiasi dan patronasi dari penguasa terhadap ilmu. Ya kan? Saya masih ingat itu. Ketika Al-Ma'mun meneruskan kegiatan penerjemahan dari Baitul Hikmah di Baghdad, meneruskan bapaknya Harun Ar-Rasyid. Itu penerjemah itu dibayarnya dengan emas. Jadi kalau misalnya terjemahannya itu ada 2 kilo beratnya, itu ditimbang dengan emas. Coba 2 kilo emas berapa duit sekarang, ya? Seperti itu. Dan dengan demikian maka gairah ilmuwan untuk menerjemahkan, untuk menulis dan sebagainya sangat tinggi. Kalau di kita penulis itu mana penghargaannya? Kadang-kadang banyak penerbit yang tidak betul-betul menjalankan tugasnya. Royaltinya udah kecil tidak dibayar juga. Jadi apa yang bisa mendorong orang-orang Islam di Indonesia untuk bisa menulis, untuk mau menulis? Nggak ada. Memang nggak sangat ini. Ya, baik dari masyarakat maupun juga dari penguasa. Ya. Masyarakat juga begitu. Wah, saya bilang tadi, Ar-Razi akan datang aja, masyarakat mengadakan pesta karena gembiranya kedatangan seorang ulama. Di Indonesia coba kedatangan ulama biasa-biasa saja, ya kan? Kalau kedatangan artis lain tuh. Jadi kita ini masih levelnya level hiburan saja gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau
penghargaan dari pemerintah terhadap ilmu kurang, ya tentu saja riset-riset tidak akan jalan. Ya, tapi seperti tadi diilustrasikan bahwa Al-Kindi itu benar-benar diangkat menjadi ilmuwan istana di Baghdad oleh Al-Ma'mun dan diberi fasilitas. Tidak perlu lagi memikirkan dapurnya mau ngebul atau enggak. Mereka sangat generous. Jadi tidak perlulah kita ini memikirkan itu. Ya, berapapun akan mereka berikan kepada kita penghargaan kepada ilmuwan. Satu contoh lagi Ibnu Rus misalnya. Ibnu Rus itu diminta oleh penguasa Muwahhidin waktu itu di Andalus, ya kan, untuk melakukan komentar terhadap buku-buku filsafat Aristoteles. Ya. Pertama itu karena apa? Karena penguasanya itu cinta filsafat gitu. Dia ingin betul-betul mengerti apa yang dimaksud dengan karya-karya Aristoteles yang saat itu sudah diterjemahkan di timur tapi dibawa ke barat, ke Andalus, ke Spanyol. Nah, untuk orang awam seperti raja itu tentu saja membaca buku Aristoteles nggak bakal paham. Maka kemudian waktu itu Ibnu Tufel adalah dokter istananya kalau tidak salah. Maka dia meminta Ibnu Tufel untuk melakukan komentar, syarah terhadap karya-karya Ibnu Rus, sehingga dia bilang saya seperti orang awam itu akan bisa memahaminya. Gitu. Ya kan? Tapi kemudian Ibnu Tufel mengatakan, saya pertama udah tua, ya. Kedua saya juga sedang sibuk menulis Hayy bin Yaqzan dan karya-karya yang lain. Tapi katanya saya punya junior saya yang sangat hebat, yaitu Ibnu Rus. Maka kemudian kalau begitu panggil Ibnu Rus datang ke istana. Ya kan? Ibnu Rus masih bingung nih, ya kan? Apa sebenarnya raja ini benar-benar cinta kepada filsafat atau dia mau menjebak saya, katanya gitu kan? Nanti dituduh sebagai orang yang free thinker dan sebagainya, ya kan? Maka dia bisik-bisik kepada Ibnu Tufel, Ibnu Tufel, ini raja ini benar-benar cinta kepada filsafat atau dia sebenarnya anti filsafat? Karena pada saat itu memang sudah ada sentimen pada para ulama itu tidak suka dengan filsafat gitu. Baik di barat maupun di timur. Jadi katanya ini berbahaya dan sebagainya. Tapi setelah diyakinkan oleh Ibnu Tufel bahwa raja ini benar-benar punya minat yang murni, yang genuine gitu. Akhirnya Ibnu Rus mau melakukan syarah, komentar terhadap hampir semua karya-karya Aristoteles. Luar biasa, kadang-kadang satu karya itu bukan hanya satu macam komentar, 3 komentar. Ada yang tipis, komentar pendek, ada yang sedang, ada yang disebut tafsir, itu bisa berjilid-jilid. Tapi saya tidak akan membahas tentang komentar ini. Saya akan membahas tentang bagaimana apresiasi dari penguasa baik terhadap ilmu maupun terhadap ilmuwan. Ya, tadi saya sudah contohkan beberapa pemikir besar, ya, seperti Al-Biruni itu tinggal di istana Mahmud Al-Ghazna, ya kan? Al-Farabi di Al-Daulah, dan kemudian Ibnu Sina di Al-Daulah, ya kan? Sangat respect terhadap ilmu. Demikian juga mereka sangat cinta kepada ilmu. Dan itu dimanifestasikan dengan dibangunnya berbagai perpustakaan. Ya, baik di istana, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah dan sebagainya. Ada seorang sosiolog dari Amerika namanya Toby Huff, dalam bukunya The Rise of Early Modern Science, dia membandingkan ya perpustakaan yang ada di Vatikan, di Cina dan di dunia Islam. Di Vatikan itu hanya ada 3.000 buku. Padahal itu udah berabad-abad ya. Di Cina juga pada saat itu tidak kurang lebih ya segitulah, mungkin 4.000, 5.000 gitu. Tapi kalau kita lihat di satu perpustakaan Baitul Hikmah itu ada 400.000 buku. Baru di satu
perpustakaan. Sedangkan di hampir setiap madrasah itu mereka punya perpustakaannya sendiri. Ya. Ketika Adu Daulah berkuasa dari Buwaihiyah, berkuasa di Baghdad, dia mendirikan perpustakaan di bawah tanah. Dan kamarnya itu ada 360 chamber untuk perpustakaan. Kalau misalnya satu chamber itu 1000, pasti lebih lah. Kalau 2000 sudah berapa coba? Ya. Kalau 2000 udah 700.000 buku di dalam perpustakaan itu. Dan untuk mengisinya, dia perintahkan semua perpustakaan dibawa dengan onta, dimasukkan ke situ. Bukan hanya desain perpustakaan yang hebat, tapi koleksi bukunya sangat besar. Di Darul Hikmah di Al-Azhar waktu itu ada koleksi 1.200.000 buku, ya, 1.200.000 buku. Pada saat itu luar biasa, ya, dibandingkan dengan tadi di Vatikan hanya ada 3.000, ya kan, di Cina hanya ada 4.000, 5.000, di Indonesia di Islam waktu itu, wah, bukan main, bisa jutaan kalau dikumpulkan semua, ya. Itu menandakan kecintaan para penguasa terhadap ilmu. Jadi penguasanya itu juga pencinta ilmu. Nah, mungkin agak berbeda lah dengan di kita, ya kan. Jadi karena dia cinta ilmu, maka melalui melalui institusi wakaf gitu, itu dibangun, wah, bukan main, fasilitas pendidikan. Jadi tadi ada perpustakaan, tapi juga ada madrasah. Ya, kita tahu madrasah yang hebat tuh, Nizamiyah, ya kan. Nizamiyah yang dibangun pada zaman Al-Ghazali dan oleh Nizamul Muluk. Dan Nizamiyah ini adalah madrasah yang juga difasilitasi dengan perpustakaan yang luar biasa gitu. Dan Nizamiyah ini udah seperti sistem, ya. Jadi dia tidak dibangun hanya di satu tempat. Jadi saya mengingatkan waktu saya di California, ternyata University of California itu sistem. Jadi ada University of California at Davis, UCLA, California di Los Angeles, dan juga kemudian ada di San Diego, Berkeley dan sebagainya. Jadi sebenarnya Universitas Madrasah Nizamiyah itu sudah seperti universitas yang bersistem. Jadi ada universitas di Nishabur, di mana Al-Ghazali berguru dengan Imam Haramain Juwaini. Kemudian di Baghdad sebagai pusat di mana dia menjadi rektor kemudian hari, ya. Dan fasilitas itu luar biasa. Jadi para penguasa itu memang betul-betul cinta kepada ilmu dan tidak tanggung-tanggung. Dia mendirikan madrasah yang luar biasa. Nah, mungkin Anda belum pernah dengar madrasah Mustansiriyah. Ya, itu madrasah Mustansiriyah itu 2 abad setelah Nizamiyah dibangun oleh Khalifah Mustansir. Itu di situ luar biasa. Kalau Nizamiyah mungkin hanya mengutamakan Imam Syafi'i, ya, dalam fikih gitu. Tapi Mustansir ini keempat mazhab itu disediakan gurunya. Ya, jadi ada guru khusus untuk Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, ya kan. Dan dia membangun menara di mana dia bisa mengkontrol pengajaran di gedung-gedung madrasahnya itu. Luar biasa. Jadi dengan pengayoman yang demikian hebat dari para penguasa, maka kemudian itu sangat merangsang umatnya, ilmuannya untuk terus bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Dan ada kompetisi. Jadi misalnya, kalau terjemahan buku itu bayar dengan emas, pasti banyak orang mau. Tapi karena orang banyak mau, maka diadakan undi, yang mana yang terbaik gitu kan. Jadi yang akhirnya terpilih ada penerjemah terbaik. Karena apa? Karena berlomba. Nah, kalau di kita penerjemah ya dibayarnya sedikit, siapa yang mau? Gitu. Ya kan? Nah, termasuk di sana seorang penerjemah yang sangat dikenal, yaitu Hunan bin Ishaq.
Dan dia bukan orang Muslim, dia orang Kristen dari apa ya, Yakobit kalau tidak salah, atau Nestorian ya. Dia penerjemah yang ulung, dia menguasai bahasa Yunani, dia orang Arab, dia menguasai bahasa Arab, dia juga berbahasa Syria ya. Jadi Syria, Yunani dan Arab dikuasai dengan sangat hebat. Dan walaupun sudah hebat seperti itu, kadang-kadang dia bercerita bahwa saya pernah menerjemahkan buku 3 kali saya revisi, ya kan? Jadi ketika saya udah ada dewasa, ternyata saya melihat ada kekurangan di terjemahan itu. Makin dewasa lagi, kurang lagi, terjemahkan lagi. Begitu mereka memperhatikan mutu daripada terjemahan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah faktor yang kedua. Jadi penghargaan dari para penguasa terhadap ilmuwan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga kemudian apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap ilmu dan juga kepada ilmuwan. Jadi seorang ilmuwan itu ya seperti tadi diilustrasikan ya oleh kedatangan Fakhruddin Ar-Razi ke sebuah provinsi di mana dia dihargai betul oleh rajanya. Ya, di mana ketika dia berpidato itu semua pembesar negara dikumpulkan di situ. Ya kan, sangat dihormati, dan dia dibangunkan satu podium yang sangat indah seperti Maliga ya, seperti istana gitu. Dan kemudian dia diberi madrasah, didirikan madrasah untuk dia gitu. Luar biasa coba, seorang ilmuwan dihargai seperti itu. Nah demikian juga misalnya yang terjadi pada ayahnya Jalaluddin Rumi ketika dia dipanggil, karena dia sudah terkenal sebagai Sultanul Ulama. Jadi dia diundang oleh penguasa Saljuk di barat, di Konya, dan kepada beliau didirikan sebuah madrasah gitu. Ya. Demikian juga Nizamul Muluk ya, itu mendirikan sebuah observatorium untuk Umar Khayyam, yang itu sudah direformasi sedemikian rupa sehingga hasilnya luar biasa. Okay. Bahkan ada seorang penguasa yang juga ahli astronomi, yaitu Ulugh-Beg. Ulugh-Beg itu penguasa tapi juga ahli astronomi. Maka didirikanlah di situ sebuah observatorium di mana nih? Dekat Bukhara itu. Ya pokoknya ada di situ ya. Samarkand. Ya. Jadi dia seorang penguasa, dia membiayai juga pembangunan observatoriumnya, ya kan? Dan kemudian juga tadi ilmuwan-ilmunya sangat dihargai, bukunya dibayar mahal, ya kan? Nah, ketika Firdausi, penulis Shahnameh ya, Shahnameh itu buku tentang epik raja-raja Persia yang mana umat Islam belajar daripada kebijaksanaan mereka, itu juga dihargai 400.000 dinar ya, oleh Mahmud Al-Ghazna. Walaupun kemudian ternyata bukan dinar tapi dirham, agak kecewa juga. Tapi artinya bahwa penghargaan masyarakat terhadap ilmu itu sangat luar biasa, dan itu yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya karena penghargaan masyarakat sangat tinggi, apresiasi masyarakat dan penguasa sangat tinggi, maka si ilmuwan itu harus berkompetisi gitu ya, harus bersaing gitu untuk menjadi yang terbaik, ya kan? Nah dari situlah kemudian penelitian-penelitian yang luar biasa dilakukan. Dan kita juga misalnya melihat ya, ada orang-orang yang ilmuwan yang sebenarnya mereka nggak punya, bukan orang punya, tapi karena satu cita-cita misalnya dia melakukan riset di bidang astronomi misalnya. Itu terjadi pada diri Al-Qushi. Al-Qushi itu sebenarnya tadi saya menyinggung Ulugh-Beg sebagai penguasa di Samarkand.
dan dia adalah muridnya yang sangat disayangi sebenarnya, Al-Qushi ini, murid Ulugh Beg ya, sebagai penguasa dan juga sebagai astronom ya. Al-Qushi ini jadikan murid yang favoritnya, sehingga kemudian timbullah di istana kecemburuan. Sehingga kemudian akhirnya dia terusir dari istana. Tetapi kerinduan dia setelah bertahun-tahun, mungkin 7 tahun, 10 tahun dia mengembara gitu, dia merindukan kembali kembali ke istana gitu, untuk diakui sebagai muridnya lagi. Tapi supaya bisa diakui, dia melakukan riset sendiri terhadap planet Merkuri, sehingga ada hasilnya itu. Jadi dia bilang, saya tidak akan kembali kepada patron saya sebelum saya menghasilkan karya ini. Jadi hanya untuk kembali ke patronnya itu, dia melakukan penelitian yang luar biasa di bidang astronomi. Maka terjadilah seperti itu. Jadi kalau penghargaan dari masyarakat ya, dengan sambutan yang biasa dan juga penghargaan terhadap karya-karyanya itu, maka kemudian timbullah semangat yang luar biasa dari para ilmuwan itu. Ya, jadi kalau dulu ya, mungkin yang menjadi favorit itu, kalau sekarang ya, yang favorit itu ya artis, kalau nggak pejabat ya kan. Nah kalau dulu itu filosof ya, kalau jadi filosof itu waduh bukan main. Jadi filosof itu dihargai betul ya kan. Semua penguasa ingin memiliki dia gitu kan. Sampai Ibnu Sina itu sampai diperebutkan, sampai dia kabur karena nggak suka dengan penguasa itu, mencari patron yang lain gitu. Nah di kita ya, seorang filosof nggak ada artinya apa-apa gitu. Ya karena apa? Karena kita belum sampai taraf mencintai pengetahuan. Ya, mana perpustakaan-perpustakaan ya, kita sudah mulailah ada perpustakaan-perpustakaan, tapi apakah perpustakaan itu hanya untuk pajangan saja atau memang untuk penelitian gitu. Ya. Nah, jadi saya melihat bahwa sebenarnya pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak ujug-ujug begitu saja ya, tapi memang ada faktor-faktor yang mendorongnya ya. Dari situ mungkin kita bisa belajar ya, bahwa untuk menggairahkan kembali penelitian, penulisan, ya kan, riset ilmiah ya, kita memang harus lebih menghargai ilmuwan itu, beri posisi yang baik dan sebagainya gitu. Saya kadang-kadang heran ya dengan sikap orang Indonesia. Kalau kita jual buku saya misalnya 50.000, itu kata mahasiswa kok mahal amat gitu. Tapi coba kalau untuk top up ya kan, HP kita gitu, itu 50 tuh nggak ada apa-apanya, 100, 200 dihabiskan dalam masa 1 minggu misalnya, itu kayak jadi persoalan. Jadi disitulah terbukti rendahnya apresiasi kita terhadap ilmu. Kalau untuk beli buku itu, waduh, kayaknya harus berbulan-bulan gitu, nyicil dulu ya kan. Tapi kalau untuk tambah pulsa itu bukan main. 50.000 itu udah sehari-hari biasa saja gitu, tanpa penyesalan. Padahal kalau dibandingkan, buku itu bisa seumur hidup kalau kita pelihara dengan baik. Sementara untuk top up itu ya mungkin 2-3 hari selesai. Jadi sebenarnya bukan soal nggak ada uang, bukan, tapi soal apresiasi terhadap ilmu. Ya. Kita masih jauh ya daripada manusia yang bisa menikmati dari belajar ilmu. Ya. Padahal ilmu itu, kalau kita sudah terbiasa dengan ilmu itu, mendapatkan ilmu itu kebahagiaannya luar biasa. Ya, tapi kita kan tidak sampai segitu ya. Kita ini masih belum pencinta ilmu. Jadi kalau belajar pun merasa terpaksa. Ada tugas ya kan, merasa terpaksa, bukan enjoy. Kita tidak enjoy membaca ya kan. Karena apa? Juga karena memang tidak ada insentif gitu. Jadi ilmuwan itu ya tidak betul-betul dihargai ya, kecuali ilmuwan yang tanda kutip sinting ya, seperti saya ya kan, mau dibeli, mau terkenal, mau enggak, pokoknya yang penting nulis karena memang hobinya gitu.
Jadi harus seperti itu. Tapi kalau memang dari awal mau cari uang gitu, mau cari duit dalam menulis, kecewa duluan saya kira. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memajukan ilmu, masyarakat juga harus mengapresiasi gitu, ya kan? Harus mengapresiasi. Jadi tulisan itu harus dihargai betul gitu. Jangan sampai kemudian ide ini dianggap apa gitu, ya. Bahkan sekarang itu ada gejala yang menurut saya terbalik ya. Misalnya kalau kita mau mengikuti seminar internasional, ya, itu gara-gara poin gitu ya, itu sekarang bukan dibayar, malah kita yang bayar. Bener nggak tuh? Kalau kita misalnya di negara tetangga lah gitu, ya, kalau kita ikut seminar internasional, itu kita menyajikan paper, kita yang mengarang, kita yang harus bayar. Jadi di mana? Kita dijadikan lahan bisnis, objek bisnis gitu. Saya bilang ini kok terbalik, ya. Dan calon profesor terpaksa mau bayar gitu. Karena apa? Karena ada poin itu ya untuk mendapatkannya gitu. Nah, bedalah dengan saya waktu saya jadi profesor. Saya tidak menulis karena profesor, saya karena hobi. Karena memang merupakan kewajiban saya menulis sebagai sarjana kan. Menurut saya karya itu adalah buah dari keserjanaan. Kalau sarjana walaupun besar dididik di luar negeri, tapi kalau tidak berkarya, menurut saya tidak berbuah. Jadi seperti pohon yang tak berbuah. Kalau saya menulis karena memang saya merasa itu kewajiban saya, dan kebetulan saya diberikan ya kemudahan lah di dalam menulis, dan itu menjadi misi saya. Bukan pertama-tama karena ingin jadi profesor atau karena ingin kaya dan sebagainya, ya kan? Bukan itu. Tapi yang berapa orang coba yang seperti ini, kan nggak banyak. Makanya di Indonesia itu kekurangan ilmuwan yang sejati, ilmuwan yang genuine, yang sejati, yang real ya. Kadang-kadang untuk jadi profesor kita melakukan hal yang tidak sebagusnya ya, misalnya karya mahasiswa kita diklaim, atau karena kita menjadi pembimbing kemudian seolah-olah jadi bukunya gitu, jadi bukunya dan sebagainya. Saya kira praktek-praktek yang tidak genuine gitu ya, itu harus tapi kembali lagi, kalau apresiasi masyarakat terhadap ilmu dan ilmuwan, dan kemudian apresiasi penguasa, ya, memberikan dana yang besar untuk penelitian dan sebagainya. Nah, itu insya Allah gitu, gairah untuk berkarya, gairah untuk melakukan penelitian dan sebagainya, itu akan tumbuh. Nah, saya juga heran ya, kadang-kadang budget untuk Departemen Pendidikan kan besar gitu, tapi itu nggak tahu kemana. Betul-betul diberikan untuk besar riset dan sebagainya. Saya tidak mau suzon ya, tapi hasilnya mana gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin dari sini kita bisa belajar ya. Kalau kita misalnya orang kaya, jadi dulu itu bukan hanya penguasa yang menjadi patron daripada ilmu pengetahuan. Keluarga kaya seperti Banu Musa itu juga nggak mau kalah dengan khalifah gitu. Ya, kebanyakan Hunan bin Ishaq itu menerjemahkan buku-buku filsafat itu untuk Bani Musa, untuk keluarga Musa itu di situ. Ya kan? Orang kaya yang kemudian sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, dia bayar dengan mahal para penerjemah, tidak mau kalah saing dengan penguasa. Jadi kalau penguasa dan orang kaya sudah memberi apresiasi terhadap ilmu sebesar itu, ya pastilah kita juga terangsang untuk menjadi ilmuwan. Nah, jadi kali ini itu saja dulu mungkin ya. Karena besok kita akan mencoba untuk minggu depan itu membincangkan tentang lembaga pendidikan. Pertanyaannya, lembaga pendidikan yang bagaimana yang telah menghasilkan orang-orang hebat seperti tadi Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, ya, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Tentunya kita ingin tahu lembaga pendidikan yang baik mana gitu. Dan kemudian nanti tentang sistem pendidikan, ya, dan seterusnya, ya. Tapi untuk sementara ini saya cukupkan sekian dulu, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, sekedar untuk ya berbagi pengalaman dan
pengetahuan, siapa tahu ada manfaatnya. Demikian saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.